Halo teman-teman, aku Kamila Rizka Sari dan hari ini kita akan membahas tentang kejahatan transnasional di bidang lingkungan, utamanya terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar yang terjadi di Thailand. Nah, poin-poin yang akan dibahas hari ini yaitu adalah definisinya, kemudian alasan terjadinya, dampak yang ditimbulkan, solusi yang ditawarkan, dan kemudian hikmah yang dapat ditarik untuk Indonesia. Nah, langsung aja yuk. Seperti yang kita ketahui, kita hidup dan beraktivitas di bumi ini dengan tidak sendirian. Kita tergabung dalam sebuah ekosistem besar yang terdiri dari komponen abiotik dan biotik yang menyusun lingkungan tempat kita tinggal. Nah, sebagai salah satu komponen biotik, kita juga hidup bersama dengan flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya tidak mungkin kalau kita itu tidak saling mempengaruhi antar satu sama lain. Manusia dalam usahanya untuk mencari keuntungan dan menjaga keberlangsungan hidupnya tentunya turut memiliki andil dalam keberlangsungan kehidupan ekosistem hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Sayangnya dalam praktiknya terkadang segala cara dapat dihalalkan oleh manusia, termasuk perbuatan-perbuatan ilegal yang termasuk dalam kejahatan transnasional di bidang lingkungan. Kejahatan transnasional di bidang lingkungan dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan atau penyelundupan flora dan fauna, sumber daya alam, serta polutan yang melanggar aturan atau regulasi yang ada. Dikarenakan banyaknya definisi dan jangkauan luas mengenai topik ini, telah dilakukan diskusi mengenai apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional di bidang lingkungan, yaitu pemindahan ilegal dan pembuangan limbah beracun, pemindahan materi atau bahan berbahaya seperti substansi yang dapat menipiskan lapisan ozon, lalu lintas ilegal bahan radioaktif baik nyata maupun tidak, perdagangan ilegal flora dan fauna, penangkapan ikan dan penebangan ilegal, serta hal-hal lainnya. Pendapat terkait kejahatan transnasional di bidang lingkungan ini membangkitkan setidaknya dua kekhawatiran konseptual. Yang pertama, kejahatan ini harus meliputi perpindahan orang atau objek serta keputusan lintas batas. Yang kedua, kejahatan ini harus diakui secara internasional sebagai sebuah kejahatan. Karena telah diakui sebagai cabang studi, maka topik kejahatan transnasional di bidang lingkungan ini memiliki sebuah pendekatan, yaitu Eco-Global Criminology. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memiliki landasan konseptual dan politis dalam jangkauan luas Green Criminology. Green Criminology ini sendiri merupakan sebuah bidang yang membahas studi mengenai perusakan lingkungan, hukum lingkungan, serta regulasi lingkungan oleh para kriminolog. Nah, hari ini kita akan berfokus kepada kejahatan, yaitu perdagangan ilegal fauna atau hewan yang terjadi di Thailand. Thailand sendiri yang masih merupakan negara tetangga kita memiliki keanekaragaman hayati yang kaya dan juga tempat lokasi yang strategis sehingga memotivasi berbagai oknum-oknum dan kelompok-kelompok untuk melakukan kejahatan transnasional di bidang lingkungan ini. Mereka menjadikan Thailand sebagai pusat perdagangan satwa liar seperti gajah Asia, macan, terenggiling, dan bagian-bagian tubuh hewan liar lainnya seperti gading gajah dan tanduk badak yang dianggap memiliki nilai penting. Perdagangan ilegal yang dilakukan di Thailand tersebut umumnya dilakukan di pasar fisik. Salah satu pasar akhir pekan terbesar di Thailand, yaitu Pasar Chatuchak, dikabarkan memiliki area tempat mereka menjual belikan hewan-hewan, tidak hanya hewan-hewan domestik seperti kucing, anjing, ikan, burung, dan sebagainya, tetapi juga hewan-hewan liar yang diselundupkan dari berbagai tempat di seluruh dunia. Selain itu, globalisasi juga memungkinkan proses tersebut terjadi secara online. Keanekaragaman hayati secara umum dapat didefinisikan sebagai bermacam jenis spesies yang hidup di bumi ini. Perubahan dalam ekosistem yang dilakukan oleh manusia dapat melalui manipulasi, kontaminasi, ataupun perusakan komponen abiotik dan biotik yang ada di dalamnya. Campur tangan manusia tersebut tentunya memiliki dampak terhadap keberlangsungan hidup dan keanekaragaman hayati suatu spesies tersebut. Terdapat perbedaan bagaimana hewan dipandang dan memiliki nilai di mata manusia. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bagaimana kegunaan hewan tersebut, keanekaragaman hayatinya, serta bagaimana hewan tersebut melayani kebutuhan manusia.
Perbedaan nilai tersebut tentunya memengaruhi bagaimana sikap dan regulasi manusia terhadap hewan tersebut. Dalam kasus perdagangan satwa liar yang ada di Thailand, dapat ditarik beberapa alasan seperti kelompok-kelompok yang memanfaatkan kebijakan di negara Thailand yang melarang adanya pengeksporan binatang liar, akan tetapi masih memperbolehkan jual beli lokal di negara tersebut. Kemudian ada alasan untuk mencari keuntungan. Perdagangan satwa liar merupakan aktivitas ilegal terbesar ketiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan persenjataan. Para ahli bahkan menemukan beberapa kelompok-kelompok yang beralih dari kegiatan perdagangan ilegal obat-obatan terlarang tersebut menuju perdagangan ilegal satwa liar karena hukuman penalti yang relatif lebih kecil serta resiko yang lebih kecil juga untuk ditangkap, akan tetapi keuntungan yang dihasilkan kurang lebih sama. Kelompok-kelompok tersebut juga memanfaatkan fakta bahwa Thailand memiliki regulasi perbatasan yang masih tergolong lemah dan memiliki sanksi yang kecil. Korban lingkungan merupakan gagasan bahwa adanya seseorang atau sesuatu yang dirugikan karena kelalaian orang lain, baik disengaja maupun tidak. Telah banyak penelitian mengenai hewan yang disematkan status sebagai korban. Tidak adanya pertimbangan hewan dalam konsep etimologi populer, yaitu dikarenakan tidak adanya status legal sebagai pribadi yang merupakan subjek hukum. Oleh karena itu, penanganan kejahatan terhadap hewan dilakukan di luar hukum umum dan pembuatan keputusan legal yang biasanya. Viktimologi lingkungan menjadi kurang peduli terhadap kesejahteraan hewan atau biosfer tertentu dibandingkan dengan kesejahteraan manusia di beberapa kasus. Dalam kasus perdagangan ilegal ini tentunya menimbulkan berbagai macam dampak, yaitu yang pertama tentunya berdampak pada keberlangsungan hidup spesies yang diperjualbelikan tersebut. Perburuan dan perdagangan tersebut tentunya dapat menyebabkan kematian dan penurunan populasi pada hewan-hewan tersebut. Hal ini kemudian akan memicu respon bola salju yang menyebabkan penurunan populasi tersebut kemudian akan mempengaruhi ekosistem hewan tersebut dan mempengaruhi juga keberlangsungan hidup hewan-hewan lainnya yang ada di ekosistem tersebut. Yang kedua yaitu hewan-hewan yang diselundupkan dari berbagai tempat di seluruh dunia tersebut disimpan dalam tempat yang panas dan sempit dengan hewan-hewan lainnya. Dan spesies-spesies yang seharusnya di alam bebas tersebut tidak pernah bertemu, kemudian menimbulkan resiko membawa suatu penyakit dan saling menular antar satu sama lain. Contoh nyata yang bisa kita ambil yaitu bagaimana pasar hewan di Wuhan yang kemudian menjadi sumber dari pandemi COVID-19 tersebut. Contoh nyata yang bisa kita perhatikan yaitu bagaimana pasar hewan di Wuhan yang menjadi permulaan dari pandemi COVID-19. Apabila dibiarkan, pasar tersebut tentunya dapat menjadi Wuhan kedua. Operasi ilegal ini tentunya menarik perhatian dari berbagai macam pihak. Berbagai solusi telah ditawarkan dari membuat regulasi hingga melakukan kampanye-kampanye untuk menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat luas. Semua solusi tersebut bertujuan untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi perdagangan ilegal tersebut. Salah satu regulasi yang telah dibuat yaitu Wild Animal Reservation and Protection Act oleh USA pada tahun 1960 yang telah mengalami beberapa kali revisi demi mengikuti perkembangan kasus saat ini. Dan di tahun 2019 yang lalu, regulasi tersebut mengalami revisi terakhir yang diterapkan di Thailand sehingga meningkatkan level perlindungan terhadap satwa langka yang ada di Thailand dan membuat Thailand memiliki sanksi yang terberat dalam kejahatan transnasional di bidang lingkungan tersebut. Selain itu, para peneliti bekerja sama dengan pihak otoritas dari Thailand telah melakukan operasi pada pasar Chatuchak tersebut, mengamankan hewan-hewan liar yang dijual di pasar tersebut sebelum menutup dan kemudian membersihkan area pasar. Usaha tersebut kemudian dibantu juga oleh penangkapan pimpinan mafia perdagangan satwa liar pada tahun 2020 kemarin, yaitu seseorang berkebutuhan
kebangsaan Thailand yang berasal dari Vietnam yang beroperasi utamanya terhadap perdagangan gading gajah dan cula badak. Tersangka tersebut berhasil ditangkap di perbatasan antara Thailand dan Laos dan telah dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain campur tangan organisasi internasional seperti WWF dan USAID yang telah disebutkan tadi, kemunculan NGO atau non-government organization lainnya yang turut membantu dan berpartisipasi dalam mengurangi perdagangan ilegal tersebut seperti Freeland dan Elephant Nature Park juga sangat membantu. Kejahatan transnasional di bidang lingkungan ini tentunya memerlukan tanggapan internasional yang menjangkau organisasi internasional lainnya hingga negara-negara bangsa lainnya. Aktivisme dipandang sebagai suatu cara atau metode yang merupakan dasar dari perubahan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, kita tidak dapat meremehkan kekuatan dari aktivisme yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut. Indonesia sendiri masih mengalami beberapa kasus yang serupa seperti Thailand. Dan meskipun telah ada perkembangan terkait kasus tersebut, pemerintah Indonesia tidak boleh lengah dan terus melakukan usaha-usaha untuk menghentikan dan mengurangi perdagangan ilegal satwa liar yang ada di Indonesia. Belajar dari negara Thailand, beberapa hal yang dapat diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu pembuatan hukum dan regulasi yang baik terkait perdagangan ilegal satwa liar, terutama yang terperinci dan memiliki sanksi yang berat sehingga dapat membuat jera pelaku. Pengetatan penjagaan perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain, serta pengadaan kampanye dan sosialisasi terhadap masyarakat untuk menyebarluaskan informasi mengenai kasus ini. Gimana tadi penjelasannya teman-teman? Semoga mudah dipengerti dan bermanfaat ya. Nah, selagi berkesempatan, aku ingin mengajak teman-teman untuk terus mencari tahu dan membagikan informasi terkait kasus ini. Kita seharusnya bisa saling bahu-membahu membantu menjaga kelestarian ekosistem tempat kita tinggal bersama makhluk hidup lainnya. Let's help keep the earth safe because there's no planet B. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton.